dirimu tinggal bersama dengan orang lokal gitu kan? Iya, betul. Ada nggak kayak perbedaan culture yang dirasain atau mereka welcome sekali? Sebelum keberangkatan, kita itu diwanti-wanti untuk kalau pakai air di Australia itu jangan banyak-banyak. Gimana tuh? Kita takut ketika kita nggak berani untuk mencoba, dan ketika pada akhirnya kita nggak nekat, kita nggak akan kemana-mana. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Wakil Presiden BEM FISIP terpilih yang punya segudang prestasi dan baru aja pulang dari Australia dalam Short International Academic Program. Seperti apa sih kegiatan dan keseruan di sana? Langsung aja kita ngobrol bareng dengan Regina Syakila. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana hari ini? Alhamdulillah luar Baik biasa juga ya? baik. Waduh, ini masih anget-anget juga ya. Iya. Baru ini sertijab jangan-jangan. Iya betul, baru kemarin Wah. sertijab. Hari apa ya? Hari Senin kemarin baru. Hari Kamis. Wah. Minggu kemarin. Ini enggak bikin makin hektik kuliah dan lain sebagainya, karena aku Insya lihat Allah, kayak Mbak. dirimu juga cukup ambis di dunia akademis, tapi ternyata Iya. organisasinya jalan nih. Iya, karena kita sebagai ini ya Kak, kaum muda harus balance lah ya, work-life balance gitu. Maksudnya akademik iya, organisasi iya, pun juga sama teman-teman pun iya gitu. Jadi harus balance gitu. Masya Allah. Kenalan dulu dong secara lengkap, Regina ini siapa sih? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Regina Ude Syakila, biasa dipanggil Regina Syakila. Aku jurusan psikologi angkatan 2022, dan hari ini aku juga secara nggak fokus hanya akademik, tapi aku juga fokus di bidang organisasi kayak gitu. I see. Oke, nah kita tuh di episode kali ini pengen ngobrolin soal cerita kamu nih yang ke Australia dalam Iya. Short International Academic Program ya. Iya, betul. Nah, itu program apa sih? Aku zaman kuliah dulu kurang familiar dengan program ini. Coba dikenalin program apa sih Oke, sebenarnya? jadi sebenarnya kalau kita lihat ya di UB itu banyak sekali yang namanya program-program exchange gitu Kak. Entah dari SIAM, entah nantinya ada juga program-program yang lain dari international office-nya, dari IOUB. Nah sayangnya banyak banget nih teman-teman yang nggak tahu, dan mungkin ada yang tahu cuma nggak terlalu paham gitu terkait alurnya dan hal sebagainya. Dan ternyata di UB tuh banyak banget kesempatan untuk pada akhirnya kita bisa pertukaran pelajar, kita bisa kuliah di luar negeri, dan banyak banget sekali programnya. Dan salah satunya adalah program SIAP ini, Short International Academic Program, yang mana dalam 1 tahunnya ini biasanya ada 3 batch atau 4 batch. Jadi satu semester itu bisa 2 kali, dan setiap batch itu kita beda negara biasanya. Dan ada yang ke Korea, ada yang ke Jerman, ada yang ke Australia, dan kebetulan kemarin aku ikut ya pas ke Australia gitu. Jadi di sana aku ada kuliah juga, kuliah seperti biasanya, dan di sana aku tinggal bareng orang lokal, dan di mana itu benar-benar seru banget karena benar-benar ngerasain jadi warga lokal gitu kalau misalnya kuliah di sana kayak gitu. Jadi warga Aussie. Iya betul. Jadi benar-benar ngerasain experience yang real banget gitu, karena memang ya di sana kita kehidupannya seperti masyarakat lokal aja kayak gitu. Oke, tapi kenapa dirimu memilih Aussie di antara adanya tawaran negara-negara lain? Karena gini ya Kak, salah satu negara yang is my dream gitu. Oh wow, bukan Kapadokia lagi. Itu adalah Australia gitu, karena hari ini aku ngelihat Australia tuh salah satu negara maju juga ya, berkembang dan juga maju, yang mana hari ini dari kualitas pendidikannya, kemudian dari kualitas pemerintahannya juga itu sudah ya maksudnya sudah sangat maju lah seperti itu, yang mana hari ini aku punya ketertarikan lebih di negara tersebut, dan rasa-rasanya kayak ke Australia gitu loh Kak, kayak dari banyaknya negara kayaknya paling oke ke Australia, dan bener aja aku ngerasa aku punya pilihan yang tepat untuk memilih negara Australia kemarin. I see. Dan di sana akhirnya dirimu pertukarannya di kampus apa? Di University of Southern Queensland, Australia, di Queensland. Berapa lama tuh programnya? Programnya itu sekitar 10 hari, jadi selama 10 hari itu setiap hari kita itu ada jam kuliahnya, kita masuk jam 9, tapi harus di kampus jam 8. Jadi setiap
hari itu kita dapat 3 sampai 4 matkul kayak gitu. Jadi dari jam 9 sampai jam 3 kita full belajar. Cuma ada breaknya juga di jam 12 seperti biasa. Terus habis itu kita lanjut sampai jam 3 kayak gitu. Ini ya hampir full day kayak anak sekolah ya. Iya betul. Beda banget Dan sama kita di terjadwal. sini. Oh, Iya dan oke. terjadwal. Betul. Dan itu maksudnya secara matkul masih cocok dengan yang dirimu ambil di UB atau gimana tuh? Iya betul. Sebenarnya kalau secara in general gitu ya, ini tuh matkul-matkul yang sebenarnya bisa masuk ke semua jurusan gitu. Karena melihat dari background, latar belakang dengan 12 anak, kebetulan aku bareng 12 anak lainnya. Jadi sama aku 12 waktu itu. Dan di mana 12 orang itu kita punya jurusan yang beda-beda. Ada dari ilmu komunikasi, ada psikologi, ada juga dari FEB, dari ekonomi bisnisnya, terus juga banyak sih dari FIB gitu. Jadi kalaupun nantinya disesuaikan sama matkul, itu akan masuk gitu. Dan untuk konversi juga kita nggak semuanya dikonversi, cuma 1 sampai 2 matkul aja sih Kak, kayak gitu. Apa aja yang dipelajarin di sana? Di sana tuh setiap hari kita beda matkul kebetulan. Terus ada bisnis kelas, jadi kita bener-bener belajar yang kayak aduh ini gimana ya kalau misalnya kita mau ngebangun bisnis, terus pasarnya di Australia dan juga pasarnya di Indonesia tuh seperti apa sih kayak gitu. Terus kayak itu juga kita belajar seperti banyaknya hal atau divisi-divisi yang sebenarnya itu tuh perlu dikuasai, tapi mungkin banyak orang yang nggak terlalu concern gitu dengan divisi itu. Terus juga selain itu kita belajar, ada salah satu mata kuliahnya itu kita belajar ke hutan. Jadi di UNESCO itu mereka punya Gugumbi Garden namanya kalau nggak salah. Nah di situ kita belajar tentang tanaman. Jadi ada satu dosen yang benar-benar concern di bidang tumbuhan-tumbuhan, kayak misalnya untuk obat apa dan hal sebagainya. Kita diajak ke sana, dijelaskan kalau oh ini tanaman yang cuma ada di Australia. Kita diminta untuk coba rasain teksturnya, coba cium wanginya dan hal sebagainya. Itu kita belajar sih di situ. Oh, pendekatan yang agak berbeda ya dengan yang kita pelajari di sini. Betul. Apalagi nih sesuatu yang kamu rasa wah ini hal baru nih yang kamu dapat ketika 10 hari di sana? Sebenarnya salah satu hal baru itu adalah ketika hari ini kita berangkat dari Indonesia 12 orang, tapi nyatanya di sana memang kita ber-12 ya, tetap ber-12, cuma intensitas kita antar mahasiswa itu sangat-sangat berkurang. Karena kita fokusnya di family masing-masing, pendekatannya, pembelajaran language-nya, semua itu difokusin di sana. Karena yang kita pikirin awalnya, oke, kita ber-12 bareng-bareng, mungkin nanti kita dalam satu asrama, kemudian juga nantinya family-nya akan sama dalam satu family, tapi ternyata enggak. Dan intensitas kita itu hanya bertemu di pas kampusnya aja Kak. Jadi benar-benar cuma ketemu di pas kuliahnya aja gitu. Tapi cuma kalau misalnya secara intensitas waktu memang kelihatannya kayak wah berkurang banget nih, tapi secara intensitas kedekatan, komunikasi dan hal sebagainya kita akan tetap benar-benar yang senyatu itu, yang benar-benar kayak ngerasa oh ini anak rantauan di Aussie gitu. Jadi benar-benar punya feeling yang sama gitu. Dan 12 itu dari UB semua? Dari UB semua, betul. I see. Dari Oke, UB tadi sempat disenggol soal host family. Iya. Nah, ini juga mungkin hal baru buat teman-teman. Pasti ada pertanyaan kalau kita jauh-jauh gitu ya ke negara tetangga kayak yang dialami sama Regina, tinggalnya gimana, makannya gimana, transportnya gimana? Nah, coba ceritain deh. Oke, jadi dalam 12 mahasiswa itu kita didapatkan 12 keluarga juga. 12 keluarga yang mana setiap satu orang itu dapat host family-nya masing-masing. Cuma ada waktu itu salah satu teman aku, dia 2 orang. Jadi satu keluarga 2 orang, tapi cuma satu, sisanya masing-masing sendiri kayak gitu. Yang mana satu mahasiswa ini itu sebelum keberangkatan kita harus mengisi formulir. Nah, formulirnya itu isinya tentang apa yang kita suka, apa yang kita mau. Kayak misalnya, contohnya, kalian mau nggak sih punya keluarga yang ada anak kecilnya? Kalian mau nggak sih
punya keluarga yang seperti apa gitu. Itu dalam formulir tuh ada kayak makanan kesukaan kita, kemudian hobi kita apa, terus kemampuan bahasa Inggris kita seberapa. Jadi kayak ada level mediumnya atau level high-nya yang mana kita pilih kayak gitu. Nah waktu itu nanti akan disesuaikan sama kemampuan bahasa si host family-nya ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah level medium, berarti nanti disesuaikan dapat host family-nya jadi yang medium juga kayak gitu. Jadi yang bisa menyesuaikan. Nah, kebetulan kemarin itu aku dapat host family. Itu dia itu ada ibu dan juga ayah. Ibunya itu seorang dosen pengajar. Wow. Tapi waktu itu tuh online itu kalau Kak, dia mengajarnya online. Jadi kayak dia di rumah terus di depan ruang kerjanya ngajar kayak gitu. Terus yang satu lagi itu businessman. Ayah aku di sana, ayah Asu itu businessman. Dia benar-benar orang yang paham terkait bisnis karena bisnisnya udah kemana-mana gitu, udah keluar negeri, keluar kota dan hal sebagainya. Kebetulan bisnismennya ini di bidang properti kayak gitu. Dan setiap host family itu punya pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi memang latar belakangnya itu ya sangat berbeda. Yang mana itu juga jadi salah satu cerita kita juga kalau lagi di kampus kayak kalian ayah ibunya kerja apa? Oh aku ini segala macam gitu. Adapun yang udah pensiun Kak. Jadi temen aku dapet yang udah pensiun, jadi umurnya memang sudah 75. Serius? 75, bahkan 80 tahun Kak. Kebetulan aku juga dapet yang umurnya 75, tapi masih sehat banget, masih kuat banget, yang mana masih nganterin aku ke kampus, naik mobil, masih ajak jalan-jalan dan hal sebagainya itu yang masih sangat-sangat sehat sekali gitu. Nah, jadi dengan latar belakang itu kita punya ceritanya masing-masing gitu. Oh, ini aku kalau di keluarga aku seperti ini. Oh iya, keluarga aku seperti ini dan hal sebagainya. Menarik. Dirimu tinggal bersama dengan orang lokal gitu kan? Iya, betul. Ada nggak kayak perbedaan culture yang dirasain atau mereka welcome sekali? Iya, betul. Mereka sangat welcome. Cuma waktu sebelum keberangkatan, kita itu diwanti-wanti untuk kalau pakai air di Australia itu jangan banyak-banyak. Hah, gimana tuh? Kan iya, loh, kenapa gitu? Karena memang di Australia itu jarang sekali menggunakan air gitu. Bahkan mereka nggak punya bidet untuk di toilet ya. Jadi kita harus bawa bidet portal yang kecil gitu Kak dari Indonesia supaya nanti kalau di bandara atau di toilet dan hal sebagainya kita punya itu. Jadi mereka tuh nggak punya bidet untuk di toiletnya masing-masing karena mereka itu menggunakan tisu basah atau tisu kering aja kayak gitu. Dan waktu itu ternyata ya diwanti-wanti seperti itu. Cuma pas kemarin udah di sana, mereka sangat-sangat welcome sekali kalau kita mau untuk pada akhirnya menggunakan air. Karena waktu itu kan di sana sholat juga ya Kak aku. Terus aku izin kalau misalnya pagi-pagi aku harus ke toilet gitu, maksudnya pakai air buat wudhu dan hal sebagainya. Dan mereka sama sekali nggak masalah. Cuma waktu itu sempat dikasih tahu juga kalau misalnya rata-rata orang mandi di Australia itu paling cepat gitu. Maksudnya paling cepat dari negara-negara lain ya paling 10-15 menit itu udah selesai gitu. Cepat banget ya. Mungkin kalau orang Indonesia biasa 20 menit atau mungkin ya 15 menit lah juga cepat gitu. Cuma hal itu jadi suatu yang menarik gitu. Maksudnya kenapa ya kalau orang Australia tuh jarang menggunakan air. Tapi pada akhirnya keluarga di sana pun nggak masalah kalau misalnya kita mau menggunakan air kapanpun juga sih. Jadi welcome banget. Wah ini hal baru ya. Iya, maksudnya betul. nggak ada tuh di textbook manapun gitu ya. Harus dirasain experience sendiri. Betul sekali. Jadi bukan hanya soal belajar di kampusnya, ngerasain culture dari orang lokal sana, terus diajak jalan-jalan nggak? Iya, diajak jalan-jalan tuh. Jadi dalam seminggu itu kan kita ada weekday-nya, ada Sabtu Minggu. Kita tuh kuliah cuma dari Senin sampai Jumat aja. Di Sabtu Minggu itu Sabtu tuh biasanya kita diajak ke market. Jadi kayak pasar gitu. Aku pikir kayak supermarket kan, ya udah biasa gitu. Nah besok malamnya itu kita dikasih tahu. Kan aku panggilnya Gina ya Kak. Gina jangan lupa ya besok kita berangkat jam 5:30 pagi. Wah pagi banget. 5:30 gitu ya. Oke siap gitu kan. Nah jam 5:30 pagi kita siap-siap dan berangkat. Dan itu ternyata bukan supermarket Kak. Tapi? Itu market kayak pasar gitu. Kayak pasar, real kayak pasar. Jadi kayak banyak pedagang, tapi mereka pakai tenda putih kayak yang tenda sirkus gitu Kak. Jadi banyak banget pedagang dan itu tuh kayak di pasar, cuma memang mereka sangat-sangat bersih sekali
Dan di situ katanya memang lebih murah dibanding supermarket gitu. Jadi kayak pasar. Jadi setiap Sabtu itu belanja mingguan. Tiap hari Sabtu belanja mingguan. Di pasar itu biasanya belanja untuk keperluan seminggu aja. Seminggu ke depan. Kayak misalnya perlu pumpkin atau perlu sayuran yang dibeli ya secukupnya aja. Terus waktu itu ditanya, Gina kamu mau masak sesuatu nggak? Karena aku sama teman-teman aku udah diskusi nih, kita mau masak apa ya? Teman-teman aku tuh ada yang masak cendol, ada yang masak bubur mutiara, ada yang nggak masak juga sih. Cuma waktu itu aku bingung bikin apa ya yang gampang tapi kayak aneh gitu ya, maksudnya unik untuk mereka. Akhirnya aku bilang, oh iya aku mau masak bakwan, aku bilang gitu. Akhirnya dari situ dibeli nih bahan-bahannya, kamu butuh apa? Aku butuh kol, wortel dan sebagainya. Akhirnya dibeliin dan setelah itu pas pulang masak kayak gitu. Habis dari market itu kita jalan-jalan lagi Kak ke museum. Terus juga kita sempat ke tempat-tempat yang sebenarnya tempat yang biasa aja, cuma di situ tuh terkenal banget gitu. Jadi ada satu tempat, menurut aku nggak biasa aja sih, mungkin menurut mereka tuh biasa aja ya, maksudnya tempat yang udah biasa dikunjungin, tapi menurut aku ini salah satu yang paling bagus juga. Jadi ada satu tempat di mana itu tuh kita naik tangga dulu, itu sebuah restoran, tapi pemandangannya itu bagus banget. Jadi kan itu tuh kebetulan aku di Tawomba ya Kak. Tawomba itu kayak batu. Dia tuh batu di atas gitu, dan dingin banget di sana, kayak di batu. Nah satu tempatnya ini itu melihat pemandangan kota. Jadi benar-benar dari atas kan itu aku kayak istilah di perkampungan lah ya, ibarat kata di village gitu kan. Nah tapi di situ aku bisa ngelihat pemandangan kota dari jauh dan itu super cantik banget sih. Jadi wow bagus banget gitu. Ini makin membuat teman-teman yang dengar cerita ini kayak harus ngikutin jaketnya Regina nih. Anyway, ini kalau ada teman-teman yang kepingin nih ada exchange juga kayak Regina, bisa tahu infonya di mana sih? Terus ada syaratnya nggak? Iya betul, ada syarat juga Kak. Jadi biasanya ini semuanya itu diinformasikan di IOUB_official. Kalau ada underscore-nya apa enggak gitu. Tapi IOUB itu sangat-sangat lengkap banget. Di situ udah banyak sekali program exchange. Salah satunya itu adalah Siap Tadi, dan alur persyaratannya itu ya tadi sama, mungkin aku sedikit jelaskan ya Kak. Jadi kalau kemarin aku pas di Australia itu tuh ada pemberkasan dulu, jadi syarat pemberkasan, setelah itu baru ada syarat wawancara. Nah wawancaranya ini itu dari dosen pembimbing atau dosen koordinatornya yang akan membimbing di negara tersebut gitu. Jadi setelah ada berkas-berkas, nah berkasnya apa aja? Berkasnya itu ada surat rekomendasi dari DPA di jurusan kita, terus juga ada surat rekomendasi orang tua juga, maksudnya persetujuan orang tua, terus juga ada transkrip nilai dalam bahasa Inggris, ada nilai TOEFL juga atau nilai tes bahasa Inggris, nggak harus TOEFL. Salah satunya TOEFL gitu kan, dan beberapa berkas lainnya yang mungkin setiap program tuh beda-beda kayak gitu. Tapi ya memang pada akhirnya intinya di 4 berkas itu sih, ada surat rekomendasi, surat izin, TOEFL, tes bahasa Inggris, dan juga transkrip nilai dari semester 1 sampai semester terakhir. Itu. Ini mungkin pertanyaan sejuta umat, bayarnya berapa? Agak pelan-pelan nih, mulai deg-degan yang dengerin. Bayarnya berapa gitu ya? Kemarin itu kita itu ada pembayaran, itu khususnya pembayaran di sana. Jadi untuk tempat tinggal, UKT kampus juga, biaya kampus dan hal sebagainya. Itu kita total 28,5, dan juga ada pembiayaan lainnya. Itu tuh 28 itu mengikuti kurs ya Kak. Itu totalnya pokoknya 2040 US dollar. Ya, US Australia sorry. Pokoknya 4.080 itu buat 2 orang gitu, berarti 2040 lah, 2040 dolar Australia, itu ya sekitar 28 sekian, dan ada biaya tambahan juga untuk visa, jadi total tuh kurang lebih 33,5 juta, 33, tapi kita dapat uang jajan dari UB sebesar 5 juta kayak gitu. Tapi memang ya jujur kalau dibilang mahal, jujur menurutku juga mahal gitu. Tapi apakah worth it? Menurutku sangat-sangat worth it. Dengan pengalaman yang diberikan, dengan experience dan juga fasilitas dan kualitasnya seperti apa, menurut aku sangat-sangat worth it. Jadi harus dicoba sih. Iya. Kapan nih dibuka lagi batch berikutnya?
Batch itu biasanya satu semester kan 2 kali. Itu antara bulan Maret, bulan Juni, Agustus, dan juga Desember ya. Bulan-bulan segitu sih, Kak. Oke, ini misalnya di pemirsa pengen tanya-tanya ke Regina boleh nggak sih? Boleh banget. Bisa boleh approach lewat apa nih? Sosmed mungkin? Boleh. Bisa langsung email juga. Ada email reginahudi@gmail.com atau mungkin di Instagram secara langsung @regina A-nya 2HS kayak gitu. Oke, aku sebenarnya penasaran gimana sih cara dirimu untuk membagi waktu kesibukan antara akademik dan kesibukan organisasi juga? Iya, sebenarnya itu jadi tolak ukur prioritas aku juga, Kak. Maksudnya hari ini ketika aku kuliah gitu ya di Universitas Brawijaya, memang fokusan utamaku di akademik kayak gitu. Jangan sampai ketika pada akhirnya tujuan awal kita akademik, terus kita punya kegiatan lain, jangan sampai nggak seimbang atau nggak balance gitu. Makanya biasanya dengan apapun kegiatannya aku harus utamakan akademik dulu, baru nanti kegiatan-kegiatan di sampingnya. Nah, bagaimana cara untuk pada akhirnya bisa menyeimbangkan hal tersebut ya dengan membuat jadwal prioritas seperti itu. Keren. Oke, last question. Kasih dong pesan motivasi buat teman-teman nih yang mungkin masih galau mencari arah dan tujuan hidupnya. Silakan. Boleh. Ini aku mau di situ aja ya. Boleh, silakan. Oke. Menurut aku kita sebagai anak muda, sebagai kaum muda itu jangan pernah untuk takut melangkah, takut mengambil konsekuensi. Karena pada akhirnya ketika kita takut, ketika kita nggak berani untuk mencoba, dan ketika pada akhirnya kita nggak nekat, kita nggak akan kemana-mana. Itu. Karena Tuhan bersama dengan orang-orang yang nekat gitu ya. Harus berani gitu, Kak. I see. Luar biasa. Aku senang banget dengar cerita dari Regina. Thank you juga udah mau datang ke sini. Semoga sukses semuanya. Amin, akademiknya jalan, kemudian organisasinya juga jalan karena sekarang lagi memegang amanah yang luar biasa ya. Oke, luar biasa. Thank you banget dan teman-teman semoga terinspirasi dengan cerita dari Regina. Silakan kalau kalian nanti ke depan mau ikut exchange juga yang sama dengan Regina, dan Regina sangat amat terbuka nih kalau teman-teman mau approach melalui sosial media atau email yang tadi sudah disebutkan. Dan thank you juga buat Rezen Bakery & Co yang sudah support di episode kali ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.